Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, membuat kami memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Bapa, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi siang hari ini Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Fani Lumintang. Kami berdoa, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser, dan semua tanpa ada yang terkecuali ya Bapa. Sucikan kami, layakan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan di hadapan kami juga Bapa ada anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka secara khusus agar mereka secara dini mengenal Engkau, mengenal kasih dan kuasa-Mu yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mereka taat dan setia kepadamu sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga bagi kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar mereka untuk mengenal Engkau ya Bapa. Berkati dan biar berikan hikmat-Mu agar mereka mampu mengajarkan anak-anak kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, penuhi setiap kami, penuhi ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini, dan biar hari ini kita mau bawa ungkapan syukur kita, pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa baik atas hidup kita. Sama-sama kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Till I lay my head, I will sing.
the goodness of God. Aku bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara katakan, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as Father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I breathe, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, church, singing. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender everything. Your goodness is running after me. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu nyatakan. All my life you have been faithful. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan pujian ini nyatakan. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of
Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau meninggikan-Mu, kami mau mengagungkan-Mu Yesus. Haleluya. Segenap hati kami Tuhan, mengagungkan-Mu Bapa. Allah yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Mari kau yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suaramu, mari nyatakan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Lebih lagi sembah Tuhan, jemaat Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib perbuatan-Mu, dahsyat dan hebat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segenap hati kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Allah yang ajaib dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Big Lord. Oh God, I worship. Oh God, I worship. Oh God. Oh God. Be glorified and magnified. Oh God, I want. Mari jemaat Tuhan saja, agungkan Tuhan. Oh God, Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Be glorified, be glorified. Oh God, mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu serukan. God, I worship You. Oh God, we worship You in this place, oh God. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You.
mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, bertata di atas setiap puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan meraih kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kita, amin. Kau yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita menaikkan pujian, katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Mari angkat suaramu, nyatakan, kekuatanku, penopang hidupku, dan juga keselamatan. Yes, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, jaminan hidupku. Ini iman kami Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini, katakan, berjalan bersamamu, takkan kami gentar Tuhan. Takkan ku gentar. Katakan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Mari angkat suara Bapak Ibu Saudara, kuat. Kau mengangkatku, yes, gunung batu, kau beriku kemenangan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara, kuat. Mari Bapak Ibu Saudara saja naikkan pujian ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Yes. Akan kami takut Tuhan, sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Sertaku, katakan, Yesus, Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tetap bersuka cita, amin. Yuk sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau declare kalau sekali Yesus, selamanya Yesus menjadi pilihan kita, amin. Kau yang percaya boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Woo!
Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Lawannya Tuhan. Mari lebih lagi cuma Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Dia turun menebus dosa saya dan saudara. Segala dosa Mari nyatakan. Kau beri keselamatan, Dia beri kesempatan saudara. kesempatan kasih-Mu Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni Amin. Ini iman kami Tuhan. dari segala yang jahat. Mari melompat bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. 1, 2, go. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman. Ini janji kami Tuhan. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Selamanya Engkau pilihan hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saja naikkan pujian ini, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan. Tak mau ku hidup di luar. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan. ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian.
karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lebih lagi kita menaikkan pujian ini dari awal. Mari bersama-sama nyatakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Selesaikan pujian ini, katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan Haleluya. Hamba ya. Mari jemaat Tuhan, mari dari hatimu katakan sama Tuhan.
Tuhan setiap kami Tuhan. Inilah kesukaan hati kami Tuhan. Amin. Kami lepaskan setiap hak kami Tuhan. Mengenal kehendak hidupku. Amin. Mengiring Yesus. Tuhan hanya mengiring Engkau Tuhan. Kekuatan menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami yakin anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Jadikanku hamba yang kami percaya Tuhan, hanya anugerah-Mu yang sanggup menjadikan kami hamba yang berkenan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sejenak angkat suaramu. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Angkat suaramu tinggikan Tuhan. Angkat suaramu bermazmur bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang menjadi pusat penyembahan kami siang hari ini Tuhan. Kau yang menjadi pusat Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Jesus, terima kasih. Bahkan kami mengakui setiap pujian yang kami naikkan, setiap ekspresi yang kami persembahkan tidak akan cukup untuk membalas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, waktu yang terbaik. Bukan hanya nafas kehidupan yang Kau berikan, tapi Kau berikan kami kekuatan, kesempatan untuk kami bisa beribadah. Dan yang kami tahu ini bukanlah sekedar ibadah mingguan biasa Tuhan. Karena waktu yang terbaik ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, siapakah kami? Kami yang berdosa, kami yang begitu hina. Tapi Engkau layakkan kami untuk kami bisa beribadah, bersekutu dengan Engkau. Engkaulah Tuhan yang membuat kami bisa dilayakkan. Untuk kami bahkan bisa memanggil Tuhan Allah kami. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada seorang pun di antara kami. Karena dengan kebenaran kami bisa datang kepada Tuhan. Bahkan memanggil Tuhan Allah kami, ya Aba, ya Bapa. Kalau bukan karena perkenanan, kalau bukan karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Ya akan kami peringati lewat perjamuan pada saat ini Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih buat kelayakan yang Kau berikan. Seorang pun di antara kami sesungguhnya tidak ada yang layak. Bahkan perbuatan benar kami Tuhan itu seperti
kain yang kotor Tuhan, karena kami adalah manusia yang sejatinya adalah penuh dengan pelanggaran dan dosa. Tapi Engkau telah Tuhan memperkenankan diri kami ada di hadapan hadirat-Mu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah yang kami syukuri. Itulah sebabnya Tuhan, akan siang hari ini kami mau menerima firman-Mu. Sebelum kami akan menerima perjamuan Tuhan pada saat ini, bukan hanya sekedar rutinitas setiap bulan atau waktu-waktu tertentu yang disepakati untuk kami mengingat Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tapi lebih daripada itu, Tuhan kami percaya siang hari ini Kau akan melawat kami Tuhan lewat firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan terus menjadi penerang dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan, yang adalah pribadi-Mu sendiri. Hamba sebagai pribadi yang Kau perkenankan untuk menyampaikan, untuk menjadi saluran di mana Kau berbicara. Hamba cuma mau bilang hamba gak bisa tanpa pengurapan daripada-Mu. Hamba terbatas untuk bisa menyampaikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini yang penuh dengan pelanggaran Tuhan. Tapi hamba berdoa biarlah Engkau yang melayakkan, menguduskan, menyucikan. Sehingga setiap kata-kata yang dilepaskan punya urapan, punya kuasa Tuhan di dalamnya. Bahkan semua kami yang mendengarkan, kami percaya pengurapan Roh Kudus-Mu akan tolong kami. Sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan. Berbicaralah atas firman-Mu Tuhan. Kami semua siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap merenungkan firman Tuhan sama-sama, katakan amin. Sebelum duduk coba lihat dulu wajah kiri dan kananmu. Tatap dia sambil kasih senyum, kasih jabat tangan boleh, tos boleh. Katakan senang melihat engkau lagi siang hari ini, Happy Sunday. Jangan lupa senyumnya ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat teman-teman kita, thank you ya. Brother and sister yang sudah melayani bersama-sama, worship leader, singers maupun para pemusik. Dan juga tamborin, keren banget. Jarang saya melihat ada tamborin hari-hari ini di gereja Tuhan dan ini ada, itu keren banget. Buat anak-anak muda yang melayani, saya senang bisa melihat mereka. Oke, apa kabar semuanya? Waduh, masa saudara kalah sama opa yang di depan yang luar biasa sampai pakai ditarik. Luar biasa. Apa kabar saudaraku? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Ini kali yang kedua, sebenarnya kali yang ketiga. Kali pertama saya diberikan kesempatan oleh Pastor Paulus untuk bisa sharing firman. Waktu itu ada doa pagi di tempat ini. Jam berapa saya lupa, jam 5 pagi atau jam 6. Jam 5 ya waktu itu ya. Dan itu kali pertama dan kali yang kedua itu bulan lalu. Dan kali ini diberikan kesempatan. Terima kasih, sebuah kehormatan buat saya. Mudah-mudahan saudara gak bosan lihat saya. Nama saya Fani Lumintang. Dari namanya udah tahu ya, saya memang orang Manado. Saudara, kami sekeluarga baru for good. Kami berdoa, ya itu kan istilahnya lagi keren ya. For good tuh jadi udah tinggal stay di Jakarta. Saya memang kelahiran Jakarta sebenarnya tahun 80-an saya lahir di Jakarta. Tolong jangan ditanya 80 berapa, pokoknya 80-an. Amin. Amin saudara, percayalah saya masih termasuk generasi milenial. Tapi milenial yang udah di ujung, yang berbatasan dengan baby boomers. Jadi agak di tengah-tengah, jadi saya mengerti hati milenial seperti apa. Tapi saya juga mengerti hati para senior seperti apa. Saya nggak pernah mau bilang yang senior itu tua. Nggak boleh dibilang tua. Yang senior-senior Anda belum tua, tapi Anda hanya sedikit. Ya jadi mereka yang muda itu, mereka sedikit lebih muda. Tapi semua di sini masih muda. Amin. Coba lihat wajah kiri dan kananmu, bilang nggak ada yang tua di sini. Muda semua kita. Adik-adik kita itu mereka hanya sedikit lebih muda. Kita tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Oke, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran multimedia. Pak Dede dan teman-teman bisakah ditampilkan? Nah, ayo kita baca sama-sama dulu yuk. Tema khotbah siang hari ini. Baca 2, 3. Nah loh, ini kata yang kadang-kadang dianggap orang mirip. Pak, apa bedanya Pak? Sama aja kali Pak, berserah sama menyerah. Beda loh Bapak Ibu, berserah sama menyerah. Bapak Ibu akan kaget kalau nggak percaya, silakan di googling. Zaman sekarang juga kan udah ada nih yang mengalahkan googling. Siapa yang mengalahkan googling Bapak Ibu? Siapa? DeepSeek. Ibu lebih update lagi. Tepuk tangan buat ibu kita. Bener. Kalau dulu orang pakai ChatGPT, sekarang udah kalah sama DeepSeek. Bener. Bapak Ibu akan temukan bahwa kata berserah sama menyerah itu bukanlah kata yang sama. Memang sepertinya sama, berasal dari satu kata dasar yang sama. Sama-sama berasal dari kata serah. Tapi yang satu awalannya berserah, yang satu kemudian pakai kata menyerah. Tapi maknanya beda banget antara berserah sama menyerah. Jangan sampai kita ditipu nih sama si jahat, sama si iblis. Udah sama Tuhan mah menyerah aja. No, Tuhan gak ngajarin kita untuk menyerah. Tapi yang Tuhan ajarkan,
adalah berserah. Wah Pak Pendeta jangan sembarangan Pak. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa beda banget antara berserah sama menyerah. Kita lihat dulu yuk satu PowerPoint berikutnya, kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Nah ini nih, baca dulu yuk sama-sama yuk. 2, 3, daftar kejadian orang jatuh dari jembatan interchange Manado, Sulawesi Utara. Ada yang cowok muda hingga oma, terakhir cewek muda cantik. Ini jembatan interchange ini yang orang Manado pasti tahu, tapi orang Manado yang benar-benar udah ke Manado. Karena saya di Jakarta banyak orang Manado kart. Papa mamanya orang Manado, dianya nggak pernah pergi ke Manado. Tapi puji Tuhan percayalah buat orang Manado yang nggak pernah ke Manado, puji Tuhannya tidak mempengaruhi keselamatan. Anda tetap diselamatkan, mati masuk surga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ada nih statement, ini saya yang kabur ya karena memang ya saya ambil dari media sosial sehingga gambarnya pecah. Tulisannya tuh keren, buat orang Manado harusnya ngerti tuh. Tulisannya gini nih, DP jembatan memang gagah. Kalau bahasa Jakarta begini, jembatannya emang keren. Nah tapi lanjutannya, DP jembatan memang gagah, ndak DP kisah. Jadi katanya orang Manado tuh begini, jembatannya memang keren, memang bagus. Tapi kisahnya yang gak bagus. Kenapa dibilang kisahnya yang gak bagus? Bapak Ibu bayangkan, karena saya kan 80% teman jejaring sosial saya, media sosial baik Facebook maupun Instagram adalah orang Manado karena memang saya lama di sana, baru 8 bulan di sini. Jadi saya cukup update dengan apa yang terjadi di sana. Bukan saya kepo karena emang teman-temannya dari sana yang muncul itu. Begitu ada kejadian, wah yang muncul. Makanya supaya teman jejaring sosial saya bertambah dari Jakarta dan sekitarnya, tolonglah follow Instagram saya. Supaya jejaring teman saya berbeda. Curhat ya Pak Pendeta, enggak bercanda. Jadi ini jembatan interchange banyak banget orang yang udah bunuh diri. Nah ini saya ambil gambarnya, belum ada pembatasnya. Sekarang puji Tuhan sama pemerintahnya udah ditaruh pembatas. Jadi pembatasnya itu mencegah supaya orang kalau mau bunuh diri agak repot. Buat saya bagus. Kenapa? Paling tidak kalau orang mau bunuh diri agak repot dikit ya. Dia mesti manjat dulu ya, kalau bisa manjat, kalau enggak udah enggak jadi bunuh diri. Bagus kan? Kenapa orang kemudian bisa bunuh diri? Saya yakin bukan karena mereka berserah, tapi terbanyak orang bunuh diri karena menyerah sama kehidupan, menyerah sama pergumulan, menyerah sama tantangan. Kadang-kadang sebenarnya bagus, Tuhan tolong dong angkat beban saya. Bagus kan? Tapi yang gak bagus adalah statement selanjutnya. Kalau Tuhan gak mau angkat beban saya, angkat saya aja deh Tuhan. Kalau Tuhan gak mau angkat-angkat saya aja deh yang mengangkat diri saya dengan cara lompat. No, senggol kiri kananmu, tatap dia. Senggol dulu Bapak Ibu, senggol. Ya kalau suami istri gak apa-apa disenggolnya agak keras sedikit. Tapi jangan sampai sakit, bilang jangan menyerah, berserah ma iya. Bilang saudara. Karena Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen yang gampang menyerah sama hidup ini. Percayalah saudara, saya akan buktikan dari firman Tuhan. Tuhan gak mau Bapak Ibu saudara semua itu menyerah, berserah ma iya. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, percayalah Bapak Ibu yang saya kasihi. Tuhan gak mau engkau menyerah. Kan ada lagunya. Wah kita kalau nyanyinya hebat. Ku tak akan menyerah. Eho lagi keluar. Pada apapun juga. Aduh. Tapi yang saya bilang ini sih saya tahu bukan di jemaat GBI Rem Permata Hijau. Yang saya bilang itu yang di luar sana. Tepuk tangan ya. Tapi yang tepuk tangan sebagian agak malu-malu. Percayalah saya berdoa. Mulai nanti kita setelah selesai dengar firman Tuhan. Tidak akan ada yang menyerah di sini. Yang berserah, yes. Tapi menyerah, pantang untuk menyerah. Berserah selalu sama Tuhan. Setuju? Kayaknya saya gak perlu melanjutkan, karena udah nangkep semua. Untuk apa lagi khotbah dilanjutkan? Mending kita langsung doa, supaya langsung perjamuan kudus. Setuju Bapak Ibu? Atau mau lanjut? Aduh Bapak Ibu memang haus dan lapar akan firman Tuhan. Oke kita lanjut kalau begitu teman-teman multimedia. Bisa lanjut ya. Oke kita baca yuk 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Supaya kita gak salah paham sama kesulitan yang ada. Yuk kita baca sama-sama yuk 2 Timotius 3 ayat yang pertama sudah ada di depan. Oh puji Tuhan di sebelah kiri jadi tidak menghalangi. Yuk kita baca sama-sama yuk 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang menyenangkan. Begitu? Masa yang biasa-biasa aja kali. Begitu? Begitu Bapak Ibu? Saya salah baca ya Pak, kalau baca yang benar. Iya karena kacamata saya
hilang, saya lupa ketinggalan di mana. Waduh. Akan datang masa yang apa? Masa yang apa? Masa yang sukar. Bapak Ibu dengar baik. Kalau situasinya sukar, emang Alkitab udah beritahu. Pada hari-hari terakhir, saya mau tanya, hari-hari terakhir nanti 100 tahun lagi? Nanti 50 tahun lagi? Nanti 30 tahun lagi? Kapan masa yang sukar? Hari-hari terakhir itu kapan Bapak Ibu? Beberapa dari Bapak Ibu mulai mengatakan, sekarang Pak, karena saya emang lagi ngalamin nih Pak masa yang sukar. Bapak Ibu, Alkitab udah beritahu. Saya suka perkataan C.S. Lewis. Siapa C.S. Lewis? Bapak Ibu pernah nonton film Narnia? Itu film rohani loh Narnia. Jangan dikira itu cuma film anak-anak sekuler. Itu film rohani Narnia itu. Dia seorang hamba Tuhan yang tulis film itu. Skenarionya dia yang tulis itu kan dari sebuah buku. Narnia judulnya. Hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Saya udah artikan di bawah ya. Saya juga kalau nggak diartikan juga agak susah. Kalimatnya kata-katanya kata-kata bahasa Inggris yang memang nggak familiar. Kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Jadi kesulitan apa Bapak Ibu? Bukan kadang-kadang. Seringkali mempersiapkan orang biasa untuk tujuan yang waktu saya dengar statement ini, saya jadi ingat siapa Bapak Ibu? Saya jadi ingat Yusuf, saya jadi ingat Daud. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk tujuan Tuhan yang luar biasa. Tapi proses mereka kan bukan hanya karena mereka diurapi sama Tuhan, kemudian jadi mudah, betul? Izin turun boleh? Enggak bakalan ini ya, backstep itu ya. Yusuf 13 tahun diproses. Dapat mimpi jadi penguasa, tapi jadi budak dulu, masuk penjara dulu. Daud lebih cocok banget sama statement ini. Diurapi jadi raja sama Tuhan menurut survei Alkitab 15 sampai 17 tahun, masih remaja, masih pemuda. Diurapi jadi raja. Apakah kemudian besoknya enging-eng, Tuhan bicara sama Saul, Saul get out, Daud sekarang yang jadi raja. Enggak, 13 sampai 15 tahun lagi diproses. Usia 30 tahun baru jadi raja atas Yehuda dulu. Baru usia 33 tahun baru jadi raja atas Yehuda dan Israel. Selama 13 tahun ngapain aja? Diproses Bapak Ibu. Jadi benar bahwa kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Kalau mereka adalah orang-orang yang sama Tuhan, sudah Tuhan tetapkan destiny mereka, Tuhan mau pakai. Berarti begini, saudara dan saya, percayalah kita pun juga akan mengalami proses. Senggol kiri kananmu, kita pun akan diproses. Tidak ada yang terkecuali, nggak ada yang kebal. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa prosesnya Tuhan, itu percayalah bukan untuk menghancurkan kita. No, tapi justru untuk melatih kita. Amin? Sudah siap? Pak Pendeta ngapain aja dari tadi? Saya belum khotbah Bapak Ibu. Saya baru pembukaan. Ini baru betul-betul khotbah. Enggak bercanda ya. Ayo kita lihat yuk Bapak Ibu, jangan terlalu tegang ya. Kita santai karena kenapa dengar khotbah itu harus santai supaya katanya penelitian. Kalau kita menerima sebuah informasi lebih rileks, banyak ketawanya, itu masuknya justru lebih banyak. Amin. Oh saya tahu nih, ini kan ibadahnya jam 11, selesainya jam 1. Kalau ibadah jam 10 atau ibadah jam 9 agak lebih safe. Karena di ibadah jam 11 selesainya kurang lebih, enggak sampai jam 1 lah sebentar mungkin ya. Itu kan antara dua, kebanyakan pasti belum pada makan. Begitu ya? Tapi saya berharap Bapak Ibu sebelum saya lanjut saya minta begini. Jangan kalah dong sama Ibu Helen. Di sini sebentar kalau ada yang mau amin langsung aja amin. Gak usah ditanya lah sama pendetanya. Ada amin. Saya gak pakai cara begitu ya. Jadi kalau mau amin langsung aja amin. Kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan langsung aja tepuk tangan. Itu adalah respon saudara. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Amin. Jadi tolonglah jangan saya tanya-tanya. Ada amin? Untung kalau ada Bapak yang di belakang namanya amin. Udah dari tadi Pak adanya Pak. Waduh. Oke, kita lanjut yuk Bapak Ibu. Kita akan baca sebuah kisah dari Matius pasal 15. Ini Bapak Ibu perlu buka Alkitab manualnya. Karena memang saya tidak persiapkan di PowerPoint karena cukup panjang Bapak Ibu. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Tapi kita langsung baca saja ayat 22 deh. 22 sampai 28 kita akan baca bergantian. Boleh Bapak Ibu? Boleh baca bergantian? Sama multimedianya baik banget udah disediain. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman multimedia. Terima kasih brother-brother. Ya kita akan baca bergantian.
dari ayat 21 sampai ya nggak apa-apa sampai 28. Saya minta tolong Bapak Ibu dulu yang baca. Boleh? Boleh ya? Baca dengan suara yang aktual, tajam dan nah kan ketahuan katanya. Oke, silakan 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Ayat 28 sama-sama ya, 23. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang saya kasihi, kisah ini kenapa kemudian saya angkat? Karena memang sangat relate, sangat terhubung sama tema khotbah, berserah bukan menyerah. Bahkan saking relate-nya kisah ini, wanita ini sebenarnya punya alasan untuk menyerah. Kenapa? Dia udah berserah. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, Bapak Ibu kemudian menempatkan diri dalam posisi wanita itu. Bapak Ibu, beda antara simpati sama empati beda. Sebenarnya kita itu disuruh berempati, bukan cuma sekedar bersimpati. Saya berdoa tadi sharing sama Pastor Paulus, sama Gembala tempat ini, Gembala Sidang, dan juga dengan Bu Helen, dengan beberapa pelayan, Pak Franky. Waktu saat katanya, saya spill doang ya, gereja ini akan melakukan sesuatu yang berdampak buat lingkungan warga. Wah, saya bilang keren banget. Karena memang beda antara simpati sama empati itu beda. Kita tuh sebenarnya disuruh berempati. Kalau simpati, apa beda simpati sama empati? Pak, kalau simpati itu produknya Telkomsel, Pak. Simpati itu kan kasihan sebenarnya. Tapi kalau empati, kita tuh disuruh sebenarnya empati, bukan simpati. Makanya di dunia marketplace lebih dikenal dengan sebuah istilah empathy skill. Apa itu empathy skill? Skill berempati adalah, empati itu kan begini, menempatkan diri dalam posisi orang lain. Itu berbeda sama simpati. Simpati cuma sekedar kasihan. Tapi kalau kita menempatkan diri dalam posisi orang lain, percayalah Bapak Ibu, kita nggak akan sembarangan menghakimi orang. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia susah, bahkan penjahat pun kita tidak akan mudah hakimi. Kalau kita berempati. Karena kita menempatkan diri dalam posisi orang itu. Oh iya ya. Kalau kita tempatkan diri dalam posisi wanita ini, wanita Kanaan, gak enak banget. Dia anaknya kerasukan setan, benar loh, menderita, dia datang sama Tuhan. Keputusan yang benar gak? Yang benar dong. Tapi waktu dia datang, coba lihat dalam tanda kutip ya, responnya Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu menempatkan diri dalam posisi wanita ini. Udah datang dia sama Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku. Dapat penolakan pertama. Apa penolakan pertama? Aku diutus hanya untuk domba-domba dari Israel. Wanita ini bukan orang Israel, orang Kanaan, jelas judul perikopnya. Itu penolakan enggak? Penolakan kan, walaupun tidak secara langsung. Wah, wanita itu terus teriak. Murid-muridnya juga tolak dia. Guru, disuruh dia berhenti, ribut banget teriak-teriak. Karena murid-murid juga menganggap ini orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, ini orang Kanaan yang dianggap musuh. Betul? Tuhan Yesus bilang lagi, tidak baik mau mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba saudara jadi wanita. Kira-kira nih kalau wanita ini punya respon, kebangetan Tuhan Yesus. Masa gua dibilang, ayo jujur. Kalau misalnya wanita itu ngomong itu wajar nggak? Memang Tuhan Yesus udah bilang, lu nggak seperti itu. Tapi itu kan metafora yang merujuk ke situ, betul nggak? Tapi puji Tuhan wanita ini nggak baper, Bapak Ibu, nggak baper sama Tuhan. Tuhan ku tega, udah gue pulang dah, gue udah datang sama Tuhan, tapi yang ada gue malah dibilang. Tapi puji Tuhan wanita ini bilang begini,
Tapi anjing ini makan dari rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Itu orang yang berserah bukan menyerah. Tuhan langsung bilang, ibu besar iman. Saat itu juga anaknya yang lagi nggak di situ, yang lagi di rumah atau dimanapun berada, langsung seketika itu sembuh. Bapak Ibu dengar sebuah kebenaran dari kisah ini. Saya mau mendorong setiap kita. Saya nggak tahu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bilang begini, Pak, wajar kalau saya menyerah. Saya udah datang sama Tuhan. Saya udah doa puasa, Pak. Udah. Tapi mana jawaban Tuhan? Saya udah melayani, saya udah datang sama Tuhan. Tapi mana pertolongan Tuhan, Pak? Ini, saudara kira-kira, maaf ya, penolakan Tuhan Yesus udah nyata belum sama saudara dibanding sama wanita ini? Mana lebih gak enak sebenarnya, saudara atau wanita ini? Wanita ini jelas-jelas dalam tanda kutip sepertinya ditolak sama Tuhan. Tapi wanita ini punya mentalitas yang gak sekedar, yang gak mau menyerah, tapi berserah. Tuh kan dari wajah-wajahnya, saya belum lanjutin udah nangkep semua. Udahlah gak usah lanjut ya, kita doa aja ya. Udah dapet kok, ngapain lagi saya lanjut? Masih mau lanjut? Oke. Yang mau katakan Oke, kita lanjut yuk, kita lihat yuk. Kita akan menyoroti beberapa hal. Kita lihat slide selanjutnya dari 2 ayat saja. Kita akan thank you, tepuk tangan buat ya teman-teman. Matius 15 ayat 22 kita akan soroti dari ayat 23a sama ayatnya yang ke-26. 2 ayat ini yang akan kita soroti. Walaupun ada beberapa ayat, tapi kita hanya akan fokus kepada 2 ayat. Sebenarnya sih 7 poin yang sudah saya siapkan. Tapi saya kasihan sama saudara. Karena beberapa dari saudara, banyak dari saudara belum makan siap. Jadi yang tadinya 7 poin, saya ringkas. Setuju? Oh, ibu maunya 3 ya? Pendeta, biasanya itu pendeta-pendeta 3. Yes, memang. Karena memang diajarkan di sekolah teologi. 1, itu sangat sedikit. Sangat sedikit. 2, tidak berdosa. 3, pas banget. 4, terlalu banyak. 5 poin, kebangetan pendetanya. Tapi saya mau 2 poin aja deh ya. Gak apa-apa ya? Nggak, emang sebenarnya cuma 2 poin doang. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kita akan kita lihat. Coba kita lihat Bapak Ibu prinsip daripada berserah dan menyerah. Kita akan lihat dari teks. Karena ini prinsip buat saya, prinsip berserah bukan menyerah. Kita akan lihat dari 2 hal ini. Yang pertama, coba kita lihat PowerPoint selanjutnya. Ini prinsip yang pertama. Wow. 1, 2, 3. Doa dan permintaan kita belum tentu ayat tuh, ditahan dulu poin keduanya, brother, ditahan dulu supaya surprise dikit. Ayat 23 akan bilang tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu, ini penting loh. Jangan kita berpikir bahwa setiap doa kita wajib bagi Tuhan untuk langsung menjawab setiap doa kita. Kata siapa? Sorry saudara, saya perlu ngomong ini. Kita perlu sadar siapa posisi kita. By the way, anyway, busway. Yang Tuhan itu kita atau Tuhan? Saya tahu sih bukan GBI Rem yang begini, ini GBI. Ini gereja lain di luar sana. Yang kadang-kadang lupa diri. Siapa yang Tuhan, siapa yang umat. Maunya begitu doa, langsung dijawab sama. Bahkan pakai sebuah statement yang berkata, push, pray, until something happen. Gak salah sih dengan semua itu. Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu, kita perlu menyadari posisi kita. Kita bukan Tuhan, Dia adalah Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita itu umat. Percayalah kalau doa kita belum langsung dijawab sama Tuhan, sebab memang ada prinsipnya. Next brother, kenapa doa belum langsung dijawab? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kan kita yang nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thank you. Tapi orang kebanyakan mau langsung dijawab sama Tuhan, lupa prinsip ini.
Waktu kita bukan waktu Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Saudara tahu hati Tuhan sebagai Bapa buat anak-anaknya. Tentu maunya juga langsung dijawab. Sama kayak kita buat anak-anak kita. Tapi kan gak begitu. Karena kalau dengan cara seperti itu kita kan punya mentalitas instan. Kita gak akan terbentuk karakter. Hati kita akan punya hati yang jadi sombong. Kita bisa sombong rohani loh. Kenapa? Semua doa jawab saya pasti dijawab. Ujung-ujungnya, siapa yang mau saya doakan? Saya sakti loh. Kalah yang lain, saya sakti karena semua doa yang saya doakan pasti langsung dijawab. Belum tentu Bapak Ibu, kita harus memiliki prinsip bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau kita nggak mengerti prinsip ini, itu yang membuat kita gampang menyerah. Amin. Yang berikutnya coba kita lihat, selain waktu Tuhan bukan waktu kita, Tuhan juga mau menguji iman kita. Yes. Tahu tujuan ujian buat apa? Supaya naik. Ada yang bilang naik kelas, ada yang bilang naik level. Benar semuanya. Jangan sampai ada yang karena belum makan langsung bilang naik pohon, Pak. Naik pohon. Itu Mas Zakheus yang naik pohon ya. Kapan-kapan kita akan bahas Zakheus. Itu ada pelajaran sendiri tuh yang menarik. Jadi Tuhan itu mau menguji iman kita, tujuannya supaya kita naik level, naik kelas dalam tingkat pertumbuhan iman. Sorry to say, jangan bangga dengan kekristenanmu yang udah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Percayalah, Tuhan mau terus menguji selama hayat di kandung badan. Kalau kita belum dipanggil sama Tuhan, berarti begini, iman kita akan terus mengalami proses, terus mengalami peningkatan, progres. Karena iman itu progres, Bapak Ibu. Keselamatan yang bukan progresif. Hati-hati sama pengajaran itu. Tapi iman itu proses. Ada ayatnya yang bilang begini, Tuhan itu menuntun kita dari satu iman kepada iman supaya iman kita itu mencapai kesempurnaan. Oh, kuat lagi saya pukulnya. Poin pertama apa? Doa permintaan kita belum tentu. Senggol kiri kananmu. Memang belum tentu langsung dijawab. Ingetin aja. Ingetin suamimu, ingetin istrimu ya, bahwa doa belum tentu lang. Poinnya kayaknya gak enak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau poin yang enak tapi gak alkitabiah, atau poin yang gak enak tapi memang pilih yang mana? Mau saya cuma bawa, percayalah Bapak Ibu, semuanya pasti dijawab. Apa kayak gitu Tuhan? Pernah nonton filmnya Jim Carrey yang udah lama banget, God Almighty kalau saya tidak salah, yang dia protes sama Tuhan, terus dia tuduh Tuhan itu nggak becus. Akhirnya Tuhan datang, udah deh lu sehari jadi Tuhan. Sama dia tuh, ini film loh, filmnya lucu emang, ini juga Jim Carrey. Tapi buat saya ada makna yang di dalamnya. Pusing si Jim Carrey. Akhirnya karena pusing, dia jawab semua doa. Ya, yang ada kacau dunia. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita gak akan pernah curang sama kita. Saudara pikir air mata saudara, Tuhan juga mau langsung jawabnya, langsung dijawab tuh kita minta. Dia Bapa kita, Bapak Ibu. Gak mungkin kalau doa kita belum langsung dijawab, pasti ada maksud Tuhan. Saya dan saudara percayalah yang kita minta itu bukan yang terbaik, itu hanya sampai Dia baik. Tapi yang Tuhan jawab selalu yang terbaik. Saudara mau pilih mana? Yang baik atau yang terbaik? Yang baik atau yang terbaik? Kalau yang baik langsung dijawab. Kalau yang terbaik kadang-kadang butuh proses, kadang-kadang butuh waktu. Mau yang baik atau yang terbaik? Kalau begitu senggol kiri kanan, kalau begitu sabar. Amin. Aminnya mencurigakan. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Yuk kita lihat dulu. Baca sama-sama poin yang kedua, 2, 3. Tuhan mau melihat apakah kita menyerah atau berserah. Ayat ini jelas, Tuhan bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita ini gak menyerah. Wanita itu gak membantah, bahkan dia tahu dia bukan orang Yahudi, dia tahu dia bukan orang Israel. Makanya wanita ini bilang, benar Tuhan, namun anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara dan saya, kita punya kabar baik, karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib,
Kita yang tadinya bukan umat Yahudi, kita yang tadinya juga harus binasa, tapi karena darah Yesus kita dilayakkan, kita diangkat jadi anak. Nah mungkinlah Tuhan gak akan jawab kita. Amin. Tapi Tuhan mau melihat kita menyerah atau berserah. Memang dua kata yang mirip, tapi maknanya beda. Kalau saudara dan saya punya mentalitas berserah, percayalah, badai, tantangan, gelombang, seperti apapun yang datang dalam hidup kita, itu gak akan pernah menentukan kita. Saudara akan jadi orang-orang Kristen yang bisa jadi berkat dimanapun. Saudara pikir Tuhan cuma sekedar lip service bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara pikir cuma murid-murid doang yang 2000 tahun yang lalu Tuhan bilang begitu. No, itu buat saudara dan saya. Tapi how come dunia ini bisa melihat garam dan terang dari kehidupan kita? Kalau kita sama seperti mereka. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit tawar hati, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit, udahlah, ya mau gimana lagi. Whatever will be, will be. Enggak begitu semua. Tuhan mau kita jadi orang yang berserah, bukan menyerah. Yang mau jadi orang yang berserah bukan menyerah, tolong angkat tangan. Yang gak mau angkat tangan juga gak apa-apa, menyerahlah terus. Yang mau jadi orang berserah boleh angkat tangan. Tuhan kau melihat tangan-tangan kita. Tentang Tuhan. Yang terakhir, lihat dulu nih poin-poinnya nih. Menyerah itu berarti kita putus asa saat doa kita dijawab. Putus, saudara tahu putus asa artinya apa? Putus harapan. Gue putus asa untuk rumah tangga gue. Gue udah putus asa untuk bisnis gue. Bangkrut deh sekalian. Gue udah gak pusing. No. Itu orang menyerah. Orang putus asa, orang berserah bukan begitu. Berserah itu apa, brother? Next. Thank you. Berserah itu berarti kita tetap berkeyakinan bahwa selalu ada kemurahan dari Tuhan untuk persalahan kita. Kan ada lagunya tuh yang lagi hits, apa? Selalu. Nggak tahu ya? Gimana sih lagunya Jacqueline Selose tuh? Tuhan setia. Gimana lagunya? Oh bukan. Itu maknanya memang kata yang dipakai bukan selalu, tapi lagu yang dipakai itu mengarah kepada selalu. Apa lagu itu? Berkali-kali kau. Baru apa? Saudara tahu arti kata berkali-kali itu apa? Enggak cuma sekali. Sekali Tuhan telah memutuskan mengasihi saudara. Nggak mungkin dia tidak begitu. Tapi memang Tuhan kerap tidak langsung menjawab. Karena memang Tuhan mau kita naik level. Kita jadi orang-orang yang tidak akan pernah menyerah sampai hidup ini. Tapi berserah. Amin. Yang terakhir, slide yang terakhir. Siap, baca sama-sama 2, 3. Jangan menyerah kepada keadaan, melainkan berserah kepada Tuhan. Ibu kalau mau foto bilang-bilang supaya pakai style yang bagus. Tuhan memberkati saudara. Kita akan sama-sama datang sama Tuhan. Boleh bagi berdiri. Saudara mau berserah atau mau menyerah? Berserah. Cuma beberapa doang yang berserah. Beberapa dari Bapak Ibu menyerah aja Pak. Berserah atau menyerah? Bilang berserah dong. Kasih tos dulu kiri dan kanan. Yuk kita mau memuji Tuhan dulu. Main musik. Halo. Singas. Oh ini karena mungkin pendetanya terlalu cepat kali khotbahnya ya. Nah, ada. Mari saya undang yuk kita nyanyi yuk. Mereka juga lagi mendoakan saya di samping Bapak Ibu luar biasa. Kali ini kan biasanya kan lagunya lagu slow ya, lagu sedih. Kita mau bergirang dulu. Sister, brother, yuk kita akan memuji Tuhan. Waduh, saya suka banget lihat pemain bassnya tuh, stylenya keren banget. Ya. Kita mau praise dulu, lagu apa ya? Praise ya, bagus ya, sister. Jangan yang sedih-sedih lah ya, yang girang-girang apa? Oh, tuh Yesus pilihanku. Boleh Pak Pastor Paulus kita mau nyanyi bentar boleh Pak Pastor? Saya mau ngajak nih jemaat ini mau memuji Tuhan dulu. Itu dia lagu tadi ya. Yesus pilihanku, siapa yang mau memilih Yesus dalam kehidupan ini, memilih Yesus berarti tidak menyerah, berserah Maya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapak Ibu tepuk tangan yang terbaik. Ini lagunya asik banget ini. Ayo kita nyanyikan. Thank you Lord.
Kita selalu dapat kesempatan dari Tuhan. sejenak pejamkan mata jasmani kita. Terkadang kita sama dengan orang-orang di dunia yang mengeluh bersungut-sungut. Kita menyerah dengan situasi yang kita hadapi. Padahal yang Tuhan mau adalah kita berserah. Waktu yang terbaik sebelum kita akan menerima perjamuan pada saat ini, saudara izinkan saya sejenak untuk bertanya sama saudara. Saya nggak tahu situasi apa yang saudara alami, dan percayalah kita punya Tuhan yang sangat baik. Kalau darahnya telah tercurah di atas kayu salib, kalau Bapa menganugerahkan Yesus yang terbaik dari surga, pribadinya dia berikan untuk menebus masa lalu. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bisakah siang hari ini Bapak Ibu yang mau jujur, yang mungkin waktu-waktu yang lalu, bahkan sebelum datang di ibadah ini, kau sudah mau menyerah dengan hidup ini. Bahkan mungkin saudara pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saudara, untuk bunuh diri karena banyaknya tekanan pergumulan yang kau hadapi. Tapi kau telah dengar firman Tuhan. Tuhan gak mau saudara menyerah, apalagi mengambil tindakan yang bodoh untuk bunuh diri. Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun orang-orang mungkin banyak yang tidak mengasihi saudara, memang saudara gak bisa berharap banyak dari siapapun di dunia ini. Hanya Tuhan yang setia dan berjanji tetap setia. Maukah saudara dan saya pada siang hari ini yang mau jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Saya gak mampu, saya gak sanggup dengan situasi yang saya alami. Tapi saya sudah dengar firman Tuhan, saya tidak akan menyerah, tapi saya akan berserah. Dari tempat di mana saudara berdiri, saudara yang mau bilang saudara berserah sama Tuhan, saudara mau berserah sama Tuhan, mari dari tempat di mana kau berdiri, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Saya tidak mau saudara ikut-ikutan, saudara yang mau sungguh-sungguh mau berserah, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Bapak mau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ini kami anak-anak, kami mengangkat tangan sebab kami mengakui kami gak bisa, kami terbatas, kami tidak mampu kalau Tuhan tidak memberikan kami kemampuan. Itulah sebabnya kami mau berserah. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya waktu kami mengangkat tangan, kami berserah penuh kepada Tuhan dan kami yakin Tuhan pasti akan berturun tangan menolong setiap kami. Mungkin waktunya tidak seperti waktu yang kami inginkan, tapi kami percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kami mengangkat tangan sebab kami ingin menyatakan kami mau berserah penuh kepada-Mu. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara dulu.